Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, Bapak-Bapak guru dimanapun berada. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat soal untuk ulangan akhir, ataupun penilaian akhir, ataupun ulangan harian, atau apapun dari Google Form. Nah, pertama-tama kita buka dulu ya. Kita buka dulu Google-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke Google aplikasinya, ataupun langsung kita tulis di atasnya. Di sini juga bisa langsung kita tulis Google Form. Nah, kemudian kita buka. Nah, di sini ada buka Google Form. Atau cara yang lebih mudahnya lagi, nggak perlu ditulis. Kita bisa, nih saya akan memberikan contoh juga yang kedua, nggak perlu kita tulis. Di pojok kanan atas, di sini ada Google aplikasi, Google Apps. Nah, kita pilih, kita buka Drive-nya ya. Drive. Nah, kemudian di sini ada icon tambah baru. Kita klik di situ, tambah baru. Nah, kemudian di sini ada pilihan lainnya. Kemudian di sini ada Google Formulir. Kita klik aja Google Formulir. Atau cara yang tadi juga bisa, yang pertama tadi, yang ditulis langsung Google Form. Tampilannya hasilnya sama seperti ini. Ini juga sama ya. Dua-duanya kita bisa menggunakan yang manapun. Sekarang kemudian kita kasih judul. Misalnya di sini adalah penilaian tengah semester. Nah, misalnya pelajarannya apa? Karena di sini saya ngajar ekonomi misalnya ya. Saya tulis di sini ekonomi. Atau apapun terserah Bapak Ibu semua ya. Kalau masalah deskripsinya boleh apapun. Misalnya boleh kelasnya atau apapun. Tahun pelajarannya ya terserah saja. Nah, kemudian di sini ada pertanyaannya. Kita tulis di sini. Pertama biasanya kita ingin tahu nama anaknya dulu ya. Nama lengkapnya. Nah, kalau Bapak Ibu punya nama anak, semua satu kelas itu punya nama anak, Bapak Ibu juga bisa menggunakan pilihan ganda. Di sini siapa misalnya namanya, pertama Abdul, kedua siapa, ketiga siapa misalnya. Ataupun Bapak Ibu tidak memiliki daftar namanya, bisa kita pakai jawaban singkat aja biar anak yang mengisi. Nah, kemudian di sini wajib diisinya kita tulis centang ya. Nah, setelah nama lengkap biasanya apalagi Bapak Ibu? Biasanya kelas ya. Kelas. Kalian Bapak Ibu mau kasih opsi juga boleh, misalnya 10 IPS 1. Tambah lagi IPS 2 misalnya. 10 IPS 2. Dan seterusnya. Ataupun Bapak Ibu tidak menulis seperti ini juga nggak apa-apa, mau biar anaknya yang menulis, berarti Bapak Ibu pilih jawaban singkat. Nah, kalau di sini saya pilih yang pilihan ganda, jadi biar anaknya sendiri yang nyetris, yang memilih kelas berapa dia ya. Misalnya 10 IPS 3. Kemudian 10 IPS 4. Dan seterusnya misalnya, dan lainnya boleh, tambahkan lainnya juga boleh. Atau enggak, cuma 4 kelas doang Bapak Ibu ngajarnya juga boleh, misalnya ininya, lainnya nggak usah sampai sini. Nah, kemudian wajib diisinya centang juga ya Bapak Ibu. Bukan centang, apa sih namanya itu. Nah, misalnya untuk nama dan kelas sudah cukup, misalnya tidak ada yang mau ditanyakan lagi yang lainnya, kita langsung masuk ke soalnya aja ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa pilih tambahkan bagian di sini. Nih, ya ini bagian yang kedua. Misalnya jawablah, atau pilihlah ya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Misalnya ya Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu aja di sini mau apa aja. Misalnya di sini pilihan ganda. Kemudian tambah pertanyaan, yang icon ini tambah pertanyaan. Nah, kalau belum memiliki pertanyaan, kita langsung tulis ini misalnya ya. Apakah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Misalnya ya, A apa, B apa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya pertanyaan, sudah punya soal, seperti saya, di sini saya sudah memiliki soal. Nah, kalau kayak gini nih, ini dari ulangan harian. Bapak Ibu nggak perlu lagi ngetik di sininya, tinggal copy saja. Misalnya ini pertanyaan yang pertama ya. Kita tinggal copy aja. Copy yang ini. Bisa di copy ataupun Ctrl C.
Ini kita copy ya. Nah, sudah ada kan? Nah, kemudian pilihan gandanya kita copy juga semuanya. Ctrl C lagi ataupun copy boleh pakai. Nah, di opsi ini kita paste. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan menambahkan jawabannya kita yang tepat itu yang mana. Nah, bagaimana cara untuk menentukan jawabannya? Nah, Bapak Ibu pilih dulu di sini. Di pojok kanan atas ada yang bentuknya gerigi kayak gini. Ini setelan ya. Kita pilih. Nah, di umum kan di sini ada 3 pilihan, ada umum, ada presentasi, ada kuis. Nah, Bapak Ibu pilih di umum ini centang yang batasi ke 1 tanggapan. Biar anak hanya sekali saja mengerjakannya, tidak ada yang 2 kali. Kemudian di presentasinya. Nah, di sini apabila Bapak Ibu ingin pertanyaannya secara acak kepada anak-anak, maka checklist atau centang acak urutan pertanyaan ya di dalam presentasi. Kemudian di kuis, nah jadikan ini sebagai kuis. Pilih. Nah di sini ada responden dapat melihat pertanyaan tak terjawabnya, jawaban yang benarnya, nilai poinnya. Mana yang ingin Bapak Ibu perlihatkan kepada responden? Soalnya saya cuma ingin memberikan jawaban yang benar kepada anak dan nilai poinnya. Atau jawaban yang benar janganlah, takutnya anak yang lain belum mengerjakan misalnya. Nah, berarti nilainya doang ya. Kemudian simpan. Nah, setelah itu di sini di bawah ada kunci jawaban. Kunci jawaban ini tinggal kita klik, kemudian pilih jawabannya. Nah, ini misalnya ya dipilih. Dan di atas di sini ada poinnya berapa untuk satu soal ini. Misalnya poinnya 10 ya Bapak Ibu. Atau misalnya karena saya punya 5 soal di sini, soalnya saya kasih poin 20 untuk satu soal ini. Misalnya saja ya, tergantung jumlah soal Bapak Ibu dan nilainya mau berapa nih total poinnya. Karena total poinnya nanti saya pengen 100 ya di sini. Jadi saya kasih 20 nilainya. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik selesai. Kemudian centang wajib isinya biar anak mengerjakan, tidak ada yang dilewat ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tambahkan pertanyaan. Sama seperti tadi Bapak Ibu, tinggal diulang saja. Nah, copy aja. Ctrl C, paste di sini. Ininya juga. Nah, untuk jawabannya apa? Nah, ini nilainya 20 juga. Ini misalnya saja ya Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, ini sudah ada dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Kalau semuanya sudah selesai semua pertanyaannya, maka Bapak Ibu tinggal pilih kirim. Nah, di dalam kirim ini, di sini ada yang kedua nih, yang bentuknya seperti ini. Nah, perpendek URL-nya, nah tinggal disalin. Nah, hasil salinannya ini tinggal dikirim ke anak-anak. Misalnya Ibu menggunakan Google Classroom ataupun di WhatsApp atau Ibu. Oke, bila ada yang ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa apabila ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.